Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak tahu bagaimana keadaan hatimu malam ini. Mungkin kamu sedang duduk di tengah keheningan, memikirkan sesuatu yang tak bisa kamu bagi ke siapapun. Mungkin kamu sedang merasa hampa, padahal dunia mengira kamu baik-baik saja. Atau mungkin kamu baru saja merasa ditinggalkan, dikhianati, dikecewakan, dan tak lagi tahu harus percaya pada siapa. Dan mungkin itu bukan sebuah kebetulan, itu bukan sekadar nasib buruk, itu adalah skenario ilahi di mana Allah sedang mencabut satu persatu tempat bersandarmu yang rapuh, agar kamu kembali kepada satu-satunya sandaran yang tidak pernah goyah, yaitu dirinya. Kamu tidak lagi punya tempat mengadu, karena Allah sedang ingin kamu hanya mengadu padanya. Kamu kehilangan orang-orang yang dulu kamu andalkan. Karena Allah tahu, selama ini kamu menggantungkan hidupmu pada mereka, bukan pada Dia, maka hari ini berhentilah sejenak. Duduklah diam dan biarkan jiwamu mendengar apa yang telah lama ia abaikan, bahwa semua kehilangan, semua kesendirian, semua tangisan diam-diam itu adalah undangan paling halus dari Tuhanmu untuk kembali, untuk pulang. Dalam video ini, aku tidak akan memberi nasihat, karena mungkin kamu tidak butuh nasihat. Kamu hanya butuh tempat aman untuk merasa dan memahami bahwa segala luka yang kamu alami tidak sedang terjadi tanpa makna. Video ini adalah ruang sunyi, ruang untuk menangis, ruang untuk menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar tentang siapa yang hadir, tapi kepada siapa hatimu menggantung. Dan jika video ini nanti menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di telingamu saja. Sebarkan kepada mereka yang juga kehilangan arah. Karena bisa jadi, dari sunyi video ini akan lahir puluhan hati yang kembali pulang kepada Allah. Kini, izinkan aku menemanimu. Bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama hamba yang juga sedang belajar pulang. Saat semua pintu tertutup, Allah tidak pernah mengunci pintunya. Pernahkah kamu merasa seperti berada di lorong gelap, berjalan sendirian tanpa tahu kemana arah, dan setiap pintu yang kamu coba buka, terkunci? Pintu keluarga, yang dulu penuh pelukan, kini terasa dingin. Pintu sahabat, yang dulu terbuka dengan tawa, kini membisu. Pintu dunia, yang dulu penuh harapan, kini menutup dengan kesunyian, dan kamu pun terduduk lemah. Bertanya, mengapa semua pintu tertutup untukku? Tapi justru saat itulah Allah sedang membisikkan sesuatu yang sangat halus kepada jiwamu. Bahwa pintu manusia bisa tertutup, tapi pintunya tidak pernah dikunci. Bahwa setiap penolakan yang kamu alami adalah perlahan-lahan Allah mencabutmu dari ketergantungan pada makhluk dan mengembalikanmu kepada dirinya sendiri. Ketika kamu tak bisa lagi bersandar pada siapapun, kamu belajar bersujud dengan lebih dalam. Dan itulah saat di mana Allah benar-benar dekat. Lebih dekat daripada saat kamu merasa kuat. Lebih dekat daripada saat kamu merasa dicintai dunia. Sebab kasih sayang Allah itu bukan hanya dalam bentuk kemudahan, tapi juga dalam bentuk keterasingan. Agar kamu tahu bahwa satu-satunya tempat yang tak akan pernah menutup pintunya untukmu adalah Dia yang menciptakanmu, yang tak pernah lupa kepadamu, meski kamu sering lupa kepadanya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, di saat manusia memalingkan wajah dari dirimu, Allah sedang menatapmu lebih dalam. Dan di saat dunia menolakmu, Allah sedang memelukmu lebih erat dari yang kamu sangka. Maka jangan tangisi pintu-pintu yang tertutup, karena bisa jadi Allah sedang menunjukkanmu satu pintu yang sejati. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan tangis, dengan sujud, dengan keikhlasan, yaitu pintu pulang, pintunya. Dunia hanya memberi janji, tapi Allah memberi kepastian. Kita hidup dalam dunia yang penuh janji. Janji bahwa jika kita bekerja keras, kita akan bahagia. Janji bahwa jika kita dicintai, maka kita akan utuh. Janji bahwa jika kita punya segalanya, maka kesepian akan sirna.
Tapi berapa banyak dari kita yang sudah memiliki banyak hal, namun tetap merasa kosong? Berapa banyak dari kita yang sudah dicintai manusia, tapi tetap merasa tidak pernah cukup? Karena dunia tidak pernah benar-benar bisa memberi kepastian. Ia hanya bisa menawarkan ilusi, sebuah fata morgana yang tampak indah dari jauh, namun mengecewakan ketika kamu mendekat. Sementara Allah, Dia tidak pernah menjanjikan dunia yang tanpa luka, tapi Dia menjanjikan ketenangan di tengah luka. Dia tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tangis, tapi Dia menjanjikan pelukan yang tidak akan pernah pergi. Allah tidak menjanjikan bahwa semua akan sesuai harapan, tapi Dia menjanjikan bahwa semua akan mengandung hikmah. Karena janjinya adalah janji yang ditulis dengan cinta, bukan dengan kepentingan. Firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kepastian bukan berarti semuanya sesuai rencana kita. Kepastian berarti kita berjalan bersama Dia yang menggenggam takdir. Dan saat kamu menyandarkan hatimu kepada janji-janjinya, kamu tak lagi merasa hampa meski dunia menjauh. Para sufi mengajarkan, orang yang bergantung pada janji dunia akan jatuh ketika dunia berubah. Tapi orang yang menggantungkan hatinya pada Allah akan tetap kokoh meski dunia runtuh. Maka belajarlah meletakkan harapanmu di tempat yang benar. Jangan biarkan hatimu tergantung pada janji manusia karena manusia berubah. Tapi gantungkanlah hatimu pada Allah karena janjinya tak pernah berubah. Dan hanya di situ kamu akan menemukan satu hal yang selama ini kamu cari, yaitu ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kesendirianmu adalah cara Allah menarikmu dekat. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu merasa seperti satu-satunya manusia yang berjalan di tengah keramaian. Semua ada di sekitarmu, tapi kamu tetap merasa sendiri. Suara tawa orang lain justru membuat hatimu semakin sunyi. Kamu pun bertanya dalam hati, mengapa aku harus merasa sendiri seperti ini? Mengapa tak ada yang benar-benar mengerti aku? Tapi mungkin justru kesendirianmu bukanlah hukuman, bukan sebuah kutukan, tapi cara Allah menepi bersamamu, cara Dia menarikmu dari keramaian agar kamu bisa mendengarnya lebih jernih. Allah tahu bahwa terlalu lama berada dalam kebisingan dunia, membuat hatimu lupa akan suara hatimu sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, kamu lupa akan suaranya. Suara yang dulu kau kenal saat masih kecil, saat kamu menangis dalam gelap malam dan menyebut namanya dengan polos. Kesendirian itu adalah undangan darinya agar kamu menepi, agar kamu berbicara dengannya, agar kamu kembali kepada diri sejati. Rumi berkata, kesendirian bukanlah sepi, tapi tempat terbaik untuk bertemu dengan Tuhan. Dan sungguh benar apa yang dikatakan para sufi, bahwa ada kenikmatan dalam sujud panjang yang tak dikenal dunia. Ada pelukan dalam tangis yang tak bisa diberikan manusia. Dan ada kekuatan dalam kesendirian, karena di dalamnya Allah sedang menyentuh hatimu. Maka jangan takut merasa sendiri. Jangan anggap kesendirian sebagai kelemahan. Karena siapa tahu, di saat kamu paling merasa sendiri, itulah saat di mana Allah paling dekat kepadamu. Kesendirian bukan akhir, tapi awal dari pengenalan kembali terhadap siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Allah tidak pernah lelah mendengarkan rintihanmu. Ada satu keajaiban yang sering kita abaikan, bahwa Allah, Tuhan seluruh alam semesta, tidak pernah bosan mendengarkan suara hati yang paling lirih sekalipun. Sementara manusia yang kita cintai, suatu saat bisa jenuh, bisa pergi, bisa berkata, sudah cukup. Tapi Allah tidak pernah berkata begitu. Setiap kali kamu mengadu, meski isinya sama, meski kamu jatuh di tempat yang sama, meski air matamu itu datang dari luka yang tak sembuh-sembuh, Dia tetap membuka telinganya. Bahkan sebelum kamu bicara, Dia sudah tahu isi hatimu, tapi Dia tetap ingin kamu berbicara. Kenapa?
Karena di setiap aduanmu ada pengakuan bahwa kamu lemah, bahwa kamu butuh, bahwa kamu tidak bisa hidup hanya dengan kekuatan sendiri. Dan itulah yang paling disukai Allah. Saat seorang hamba yang selama ini kuat di hadapan dunia, akhirnya bersimpuh di hadapannya. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, hanya membawa luka, dosa, dan rindu akan pengampunan. Allah tidak butuh kata-kata indah. Dia hanya ingin kejujuran hatimu, sejujur tangis anak kecil yang kehilangan ibunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sesungguhnya doa yang tulus dari hati yang hancur lebih didengar Allah daripada ribuan zikir dari hati yang sombong. Maka, jangan tahan tangismu. Jangan anggap tangismu itu kelemahan, karena bisa jadi itu adalah momen paling indah dalam hidupmu. Saat kamu tidak kuat lagi berpura-pura dan akhirnya memilih berserah. Allah sangat menyukai suara itu, suara rintihmu, suara hatimu yang tak sanggup lagi berdiri sendiri. Dan ketahuilah, di saat manusia mengira kamu lemah karena menangis, Allah sedang menuliskan namamu dalam daftar hamba yang paling kuat. Karena kamu kembali kepadanya, karena kamu tahu hanya Dia yang bisa memeluk tanpa syarat. Allah adalah satu-satunya yang tidak akan meninggalkanmu. Salah satu luka paling dalam di dunia ini bukan kehilangan harta, bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan seseorang yang pernah berjanji akan selalu ada. Kita pernah menggantungkan hati pada manusia, pernah percaya bahwa dia akan bertahan, pernah yakin bahwa cinta itu akan cukup menahan segala badai. Tapi kenyataannya, manusia berubah. Cinta bisa pudar, dan bahkan mereka yang pernah menggenggam tanganmu, suatu hari bisa melepaskannya tanpa pamit, tanpa penjelasan. Dan disitulah kamu duduk sendiri, menggenggam perasaan yang tak tahu harus dibawa kemana. Namun justru di saat itu, Allah sedang menegurmu dengan penuh kasih, bahwa kamu terlalu berharap pada yang fana, pada yang terbatas, pada yang bisa pergi. Karena ada satu yang tak pernah pergi. Dia yang sejak awal sudah ada bahkan sebelum kamu lahir. Dia yang tetap bersamamu bahkan saat kamu melupakannya. Dia yang memelukmu tanpa pernah kamu sadari. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah tidak pernah meninggalkanmu, tapi kamu yang sering meninggalkannya demi dunia, demi cinta manusia, demi hal-hal yang tidak kekal. Maka ketika kamu merasa ditinggalkan, itu bukan akhir. Tapi itu awal dari kesadaran bahwa kamu sedang dipanggil pulang. Pulang kepada tempat di mana kamu tidak harus sempurna untuk diterima. Tempat di mana air matamu tidak akan dianggap beban. Tempat di mana hatimu tidak akan ditolak hanya karena tidak kuat lagi. Syekh Ahmad Zarruq berkata, siapa yang hatinya tergantung pada Allah tidak akan dikecewakan meski seluruh dunia mengecewakannya. Dan itulah rahasia cinta yang sejati. Bukan ketika kamu dicintai oleh manusia, tapi ketika kamu merasa utuh hanya karena kamu tahu Allah bersamamu dan Dia tak akan pernah meninggalkanmu. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selamanya. Luka adalah bahasa cinta dari Allah. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa luka adalah sesuatu yang harus disembunyikan, bahwa menangis adalah tanda kelemahan, bahwa hati yang hancur harus segera disembuhkan agar bisa tersenyum lagi. Tapi para sufi memandang luka dengan cara yang berbeda. Mereka melihat luka bukan sebagai aib, melainkan sebagai pintu. Pintu menuju pengenalan diri. Pintu menuju kesadaran akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, luka adalah bahasa cinta dari Allah. Kenapa? Karena seringkali manusia baru benar-benar kembali kepadanya saat terluka. Karena di saat semua nikmat terasa menjauh, manusia mulai bertanya, siapa yang masih tinggal? Dan jawaban itu selalu mengarah pada satu nama, Allah. Jalaluddin Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya Tuhan masuk ke dalam dirimu. Luka membuatmu menunduk. Luka membuatmu tidak bisa lagi sombong. Luka membuatmu belajar bahwa kamu bukan siapa-siapa kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkatmu. Dan kadang
luka itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari hal-hal yang lebih buruk. Mungkin Allah membuatmu kehilangan cinta dunia, agar kamu tidak kehilangan cinta akhirat. Mungkin Allah membuatmu gagal, agar kamu tidak sombong. Mungkin Allah membuatmu jatuh, agar kamu tahu bagaimana rasanya dipeluk dari bawah oleh tangannya yang penuh kasih. Luka yang membuatmu lebih dekat kepada Allah adalah karunia. Luka yang membuatmu lebih sering sujud adalah anugerah. Dan luka yang membuatmu berhenti bergantung pada dunia adalah bentuk cinta yang paling dalam dari Tuhanmu. Maka jangan membenci luka. Jangan bertanya, kenapa aku? Tapi bertanyalah, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui luka ini? Karena bisa jadi, dari luka yang paling menyakitkan, Allah sedang menanamkan cahaya yang paling terang untuk jiwamu yang selama ini terlupa. Allah lebih dekat dari segala yang pernah kamu harapkan. Terkadang kamu mencari Allah seolah Dia begitu jauh, seolah kamu harus naik ke puncak gunung untuk menemuinya, seolah kamu harus menjadi suci dulu untuk bisa bicara kepadanya, seolah kamu harus selesai dengan semua masalah batin baru bisa kembali ke arahnya. Padahal Allah tak pernah jauh, justru kamulah yang menjauh. Dan bahkan saat kamu menjauh, Dia tidak pernah berhenti memanggilmu dengan kelembutan yang tidak bisa dijelaskan. Firman-Nya dalam Quran Surah Qaf ayat 16, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher adalah bagian paling dekat dengan kehidupan. Dan Allah berkata, kami lebih dekat. Itu bukan hanya tentang jarak fisik, tapi tentang keterhubungan batin, tentang kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang mencari. Seringkali kamu mencari di luar, pada cinta yang tak pernah utuh, pada manusia yang belum tentu setia, pada keberhasilan, pada validasi, pada pengakuan. Lalu kamu pulang dalam keadaan hampa, bukan karena kamu tak layak dicintai, tapi karena kamu mencari cinta di tempat yang bukan sumbernya. Dan ketika kamu merasa gagal menemukan kedamaian, Allah tetap menunggumu. Dengan sabar, dengan diam, dengan kesetiaan yang tidak ditawarkan siapapun di dunia. Hasan al-Basri pernah berkata, wahai anak Adam, jika engkau lari dari Allah, maka kemana lagi engkau akan berlindung selain kepadanya? Tidak ada tempat lain, tidak ada cinta lain yang lebih tulus, tidak ada pelukan lain yang lebih kuat daripada rahmat-Nya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk kembali. Kamu hanya perlu jujur, mengaku. Menangis jika perlu. Karena Allah tidak pernah menutup jarak. Kamulah yang perlu melangkah, meski hanya satu langkah. Dan langkah itu akan disambut oleh cinta yang lebih luas dari langit dan bumi. Doamu yang paling rahasia didengar paling dekat oleh Allah. Ada doa yang tidak pernah terucap, yang hanya kamu simpan dalam detak jantungmu, yang tak pernah kamu sampaikan kepada manusia, karena terlalu dalam, terlalu pribadi, terlalu hancur untuk diceritakan. Doa-doa seperti itu, yang paling lirih, yang penuh air mata, yang bahkan kamu tahan sendiri, itu yang paling pertama didengar oleh Allah. Allah bukan hanya mendengar suara lidahmu, tapi juga suara jiwamu. Dan bahkan suara yang tidak kamu ucapkan pun sudah sampai di sisinya. Sejak niat itu masih berupa getaran dalam kalbumu. Doa bukan tentang kefasihan, bukan tentang panjangnya kata. Doa adalah percakapan hati yang penuh kejujuran. Dan Allah sangat menyukai doa dari hati yang remuk. Karena dari reruntuhan hati itulah lahir pengakuan paling tulus sebagai hamba. Dari doa yang tidak bisa kamu lafalkan, lahir hubungan paling sunyi antara kamu dan Tuhanmu. Dan disitulah rahasia pengabulan terletak, pada kesungguhan yang tersembunyi dari dunia. Syaikh Ibnu Athaillah berkata, janganlah engkau merasa kecewa jika doamu belum dikabulkan sesuai waktumu, karena Allah mengabulkan sesuai hikmahnya. Maka teruslah berdoa, meski kamu merasa belum layak. Teruslah mengadu, meski tak ada tanda perubahan. Karena bisa jadi, doamu bukan untuk mengubah takdir, tapi untuk mengubah dirimu, untuk menguatkan jiwamu, untuk mengajarimu bahwa hubungan dengan Allah bukan sekadar permintaan,
Tapi bentuk tertinggi dari cinta dan kebergantungan, Allah mencintaimu dan Dia mencintai suara hatimu, terutama yang hanya kamu tujukan kepadanya. Allah menyembunyikan dirinya agar kamu mencarinya dengan cinta. Pernahkah kamu merasa seperti ditinggalkan Allah? Pernahkah kamu merasa doamu seolah tak didengar? Syalatmu seolah hampa? Zikir terasa kering? Dan kamu pun berkata dalam hatimu, "Ya Allah, di mana Engkau?" Tapi jangan salah, itu bukan karena Allah pergi, bukan karena Dia membenci, tapi karena Dia sedang mengujimu. Apakah kamu mencintainya karena hadiahnya atau karena dirinya? Seperti kekasih yang sengaja bersembunyi agar dicari, Allah ingin kamu merindukannya lebih dalam. Dia ingin melihat, apakah kamu tetap sujud meski tidak ada kemudahan? Apakah kamu tetap menyebut namanya meski tidak ada jawaban? Apakah kamu tetap mencintainya meski dunia mengecewakanmu? Inilah bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tidak bersyarat. Dan Allah sangat mencintai hamba yang mencintainya bukan karena dunia, tapi karena kedekatan batin yang tidak tergantikan. Rabi'ah al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta, maka jangan engkau haramkan aku dari melihat wajahmu." Cinta yang seperti itu, yang tetap bertahan meski merasa ditinggalkan, itulah cinta yang paling tinggi. Dan percayalah, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Dia hanya sedang menyembunyikan dirinya, agar kamu mencarinya bukan dengan logika, tapi dengan cinta. Tempat pulangmu bukan dunia, tapi Allah. Kamu boleh mencintai dunia, kamu boleh memiliki cita-cita, kamu boleh berjuang, bekerja, membangun, mencintai, merencanakan. Tapi jangan lupa satu hal, dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dunia bukan rumah yang akan abadi. Kita semua sedang dalam perjalanan, dan tempat pulang kita bukan career, bukan pasangan, bukan kekayaan. Tempat pulang kita adalah Allah. Itulah mengapa hidup ini begitu fana. Karena Allah tidak ingin kamu terlalu nyaman di dunia. Dia tidak ingin kamu terlalu sibuk menghias rumah sementara dan melupakan rumah abadi di sisinya. Satu persatu, orang-orang yang kamu cintai akan pergi. Satu persatu, kenikmatan akan dicabut. Dan semua itu bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Allah ingin membimbingmu untuk pulang. Pulang kepada ketenangan. Pulang kepada makna. Pulang kepada cinta sejati. Dan ketika kamu benar-benar pulang, yaitu saat kamu memilih untuk mencintai Allah lebih dari segalanya, kamu akan tahu bahwa semua luka, semua kehilangan, semua air mata adalah jalan pulang yang tersembunyi. Karena di balik kesakitan, ada tangan Allah yang sedang menggandengmu. Di balik kesendirian, ada pelukan Allah yang tidak terlihat. Dan di balik kegelapan, ada cahaya dari rumah yang sebenarnya. Rumah yang tidak pernah menolak kedatanganmu. Allah adalah rumah itu. Dan hanya dengan kembali kepadanya, kamu akan merasa benar-benar pulang. Setelah semua yang telah kita renungkan bersama, aku ingin mengingatkanmu pada satu kenyataan paling penting dalam hidup. Bahwa kamu diciptakan bukan untuk bersandar pada dunia. Karena dunia akan selalu berubah. Dan yang berubah tidak bisa menjadi tempat bersandar yang sejati. Mungkin selama ini kamu merasa doa-doamu tidak didengar. Kamu merasa sunyi bahkan saat sedang berdoa. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak pernah lalai dari tangismu. Dia hanya ingin kamu sampai pada satu titik, di mana kamu berhenti berharap dari dunia dan mulai berharap hanya darinya. Itulah titik pulang, titik kembali, titik di mana seorang hamba benar-benar menyadari betapa kecil dirinya dan betapa besar cinta Tuhannya. Setiap kehilangan yang kamu alami, setiap kesepian yang menusuk hatimu, setiap malam panjang yang kamu lalui sendirian, itu semua adalah bentuk kasih sayang yang tidak dimengerti dunia. Itulah kasih sayang Allah
yang tidak memanjakan tapi menyucikan. Ibnu Qayyim berkata, kadang Allah mengunci pintu dunia bagimu agar kamu datang mengetuk pintunya. Dan kini, setelah kamu duduk, merenung, mendengar, dan membuka hatimu, aku harap satu hal ini tertanam dalam jiwamu. Kamu tidak sendiri. Kamu hanya sedang dipanggil untuk lebih dekat. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk cinta yang lebih tinggi. Cinta yang tidak tergantung pada hadirnya manusia, tapi pada hadirat Allah dalam setiap detak jantungmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memeluk jiwamu, menenangkan langkahmu, dan mengizinkanmu pulang dengan hati yang lebih jernih, lebih kuat, dan lebih mencintainya daripada sebelumnya.